Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikih Komarullah. Hari ini saya akan membahas tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Latar belakang, latar belakang situasi lingkungan eksternal di antara perbankan mengalami perkembangan pesat yang akan diikuti oleh semakin kompleksnya risiko bagi kegiatan usaha perbankan. Banyak juga kompleksnya risiko bagi kegiatan usaha perbankan, terus peningkatan fungsi identifikasi pemukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, pengolahan setiap aktivitas fungsional bank, dalam rangka menciptakan prakondisi dan infrastruktur pengolahan risiko. Bank wajib mengambil langkah-langkah persiapan pelaksanaan pengolahan risikonya, kemudian transparansi, dan juga peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko. Dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang Perbankan, UU Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tentang 92 tentang Perbankan juga. Kemudian Peraturan OJK Keuangan Nomor 18 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Ruang lingkup peraturan ini adalah bank individu atau bank konsolidasi dengan perusahaan anak wajib menerapkan manajemen risiko. Gambaran cakupan manajemen risiko yaitu pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, kecukupan proses identifikasi pemukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko, kecukupan kebijakan prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko, kemudian sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Penerapan manajemen risiko disesuaikan dengan tujuan kebijakan usaha, ukuran kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Eh, Risiko pada bank umum itu ada satu, risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik, dan risiko kepatuhan. Pengawasan aktif, direksi, dan dewan komisaris, sesuai pasal 5, bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan. Kemudian menurut peraturan OJK ini juga, risiko bagi bank umum mengatur wewenang dan tanggung jawab minimum bagi direksi dan dewan komisaris dalam penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Pengawasan aktif atau wewenang dan tanggung jawab direksi paling sedikit meliputi menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif. Kemudian bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk tanggung jawab atas manajemen risiko. Kemudian mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi. Kemudian mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. Yang kelima, memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko. Yang keenam, memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen. Yang tujuh, melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi, kecukupan implementasi, ketepatan kebijakan. Intinya harus dikaji ulang secara berkala jika terjadi perubahan faktor eksternal dan faktor internal. Kemudian wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris paling sedikit menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. Yang ketiga, mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Di sini direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional bank dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko. Kebijakan manajemen risiko ditetapkan antara lain dengan cara menyusun strategi manajemen risiko untuk memastikan bahwa satu, bank tetap mempertahankan eksposur risikonya sesuai kebijakan. Kemudian yang kedua, bank dikelola oleh sumber SDM yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian di bidang mandiri sesuai kompleksitas usaha bank. Kemudian penyusunan strategi manajemen risiko dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan bank dan risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal. Isi minimum kebijakan manajemen risiko apa aja sih? Yang pertama adalah penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan. Kedua, penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko. Yang ketiga, penentuan limit dan penetapan toleransi risiko. Toleransi risiko ini merupakan potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan bank ya. Kemudian penetapan penilaian peringkat risiko, ah, penetapan pilihan peringkat risiko bagi bank ini dikategorikan menjadi lima ya. Yang pertama adalah low,
low to moderate, moderate, moderate to high, dan yang terakhir high. Penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk. Yang keenam, penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. Bank umum wajib memiliki prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil atau risk appetite terhadap risiko bank. Isi minimum prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko yang pertama adalah akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas. Kedua, pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko secara berkala. Kemudian dokumentasi prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko secara memadai. Kemudian penetapan limit risiko sendiri wajib mencakup pertama limit secara keseluruhan, limit per jenis risiko, yang ketiga limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko. Tingkat risiko yang diambil memperhatikan pengalaman yang dimiliki bank dalam mengelola risiko. Kemudian tahapan pengelolaan risiko ini dimulai dari identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah pertama analisis minimal terhadap eh, satu karakteristik risiko yang melekat pada bank, dua risiko dari produk dan kegiatan usaha bank. Kemudian pengukuran risiko, evaluasi terhadap asumsi sumber data dan prosedur yang digunakan minimal per triwulan. Kedua, penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko. Yang ketiga adalah pemantauan risiko, analisis minimal terhadap evaluasi terhadap eksposur risiko, kemudian penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko bank yang bersifat material. Pengendalian risikonya, bank wajib melaksanakan proses pengendalian risiko untuk mengelola risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Dapat dilakukan antara lain dengan cara lindung nilai, metode mitigasi risiko, dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas, bank paling sedikit menerapkan Asset and Liabilities Management atau ALMA. Sistem manajemen risiko, sistem informasi manajemen risiko mencakup laporan atau informasi wajib disampaikan rutin kepada direksi dan paling sedikit mengenai satu eksposur risiko, kedua kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko. Realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Kemudian ada sistem pengendalian intern. Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional. Pelaksanaannya paling sedikit mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Sistem pengendalian intern juga wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional, efektivitas budaya risiko pada organisasi bank secara menyeluruh. Sistem pengendalian intern paling sedikit mencakup juga kesesuaian dengan jenis dan tingkat risiko, pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko, penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas, struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank, pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu, kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank, kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank, pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko, dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit, serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit. Yang terakhir adalah verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan tentang penanganan kelemahan bank yang bersifat material. Kemudian organisasi dan fungsi manajemen risiko. Bank wajib membentuk komite manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko. Eh, Komite manajemen risiko ini terdiri dari mayoritas direksi, salah satunya adalah direktur, dan yang kedua adalah pejabat eksekutif terkait. Kemudian satuan kerja manajemen risiko disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank, serta risiko yang melekat pada bank. Harus independen juga, kemudian bertanggung jawab langsung kepada direktur. Kemudian wewenang dan tanggung jawab. Komite manajemen risiko tadi memiliki wewenang dan tanggung jawab yaitu menyusun kebijakan strategi, pedoman penerapan manajemen risiko, perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko. Yang ketiga, penetapan hal-hal terkait dengan keputusan bisnis.
Kemudian satuan kerja manajemen risiko juga mempunyai wewenang dan tanggung jawab lain. Yang pertama adalah pemantauan pelaksanaan strategi, pemantauan posisi risiko, kaji ulang secara berkala, pengkajian usulan aktivitas dan atau produk baru, evaluasi terhadap akurasi model dan validitas, kemudian memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional, dan yang terakhir menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada direktur utama. Pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tulis untuk mengolah risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru bank. Yang pertama adalah sistem dan prosedur atau standar operating prosedur serta kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru. Kedua, identifikasi seluruh risiko yang melekat pada produk baru dan atau aktivitas baru. Yang ketiga, sistem dan prosedur serta kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru. Sistem informasi akuntansi untuk produk baru dan aktivitas baru, analisa aspek hukum untuk produk barunya, transparansi informasi kepada nasabah. Produk atau aktivitas bank merupakan suatu produk baru atau aktivitas baru jika memenuhi kriteria tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh bank, telah diterbitkan, namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur risiko tertentu pada bank. Bank wajib menyampaikan laporan profil risiko kepada OJK. Laporan profil risiko ini memuat antara lain informasi tentang tingkat dan tren seluruh eksposur risiko. Kemudian, Bank wajib menyampaikan laporan produk atau aktivitas baru kepada OJK yang terdiri atas laporan rencana penerbitan produk sama laporan realisasi penerbitan produk. Laporan rencana penerbitan produk, pelaksanaan aktivitas baru wajib disampaikan paling lambat 60 hari sebelum penerbitan atau pelaksanaan produk atau aktivitas baru. Dalam hal di kemudian hari, berdasarkan evaluasi OJK, produksi yang diterbitkan atau aktivitas yang dilaksanakan memenuhi kondisi, OJK dapat memerintahkan bank untuk menghentikan produk yang diterbitkan atau aktivitas yang dilaksanakan. Laporan lain, bank wajib menyampaikan laporan kepada OJK dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan bank. Penyampaian laporan, bank dianggap terlambat jika laporan profil risiko atau laporan produk atau aktif baru dan laporan lain disampaikan pada dengan alamat Departemen Pengawasan Bank terkait. Bagi bank berkantor pusat atau kantor cabang dari bank berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah daerah khusus ibu kota Jakarta. Ketentuan lain, OJK dapat melakukan penilaian terhadap penerapan manajemen risiko pada bank, termasuk penilaian risiko yang melekat dan kecukupan sistem pengendalian risiko atau risk control system. Bank wajib menyediakan data informasi yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko kepada OJK. Bank juga wajib melakukan pengungkapan manajemen risiko dalam laporan publikasi tahunan bank, paling sedikit mencakup kinerja manajemen risiko dan arah kebijakan manajemen risiko. Sanksi administratif jika tidak mengikuti peraturan ini, yang pertama adalah terkena teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, pembukaan kegiatan usaha tertentu, pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, dan atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatuhan atau dalam catatan administrasi OJK, pemberhentian pengurus bank. Jumlah denda bervariasi tergantung usaha bank umum mulai dari 1 juta sampai dengan 100 juta rupiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.